Shalom saudara-saudara, kembali lagi berjumpa dengan saya Pendeta Kristinov Mawicere dalam sebuah ajakan untuk bersama-sama memikirkan satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi bahan pemberitaan firman pada mulai dari hari Minggu tanggal 6 Juli sampai Sabtu 13 Juli tahun 2025 ini, yaitu bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 13. Sebelum kita memikirkan bagian firman Tuhan dari Roma 15 ayat 1 sampai 13 ini, saya mau mengajak kita untuk terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan sumber hikmat yang memberikan pedoman kehidupan, supaya kami berjalan dalam kebenaran dan boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sebab hanya dalam persekutuan dengan Tuhan ada kehidupan yang sejati. Pada saat ini Tuhan, kami hendak memikirkan satu bagian Alkitab, yaitu di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 13. Ini adalah bagian Alkitab yang akan menjadi bahan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di Gereja Masjid Injil di Minahasa pada hari Minggu 6 Juli sampai hari Sabtu 12 Juli nanti. Kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk menyelami maksud-maksud dan pesan-pesan yang Tuhan ingin kami temukan dan beritakan. Tetapi juga pesan-pesan firman yang suci yang Tuhan mau taruh di dalam hidup kami untuk makin hari makin mengubahkan kehidupan kami untuk makin mengenal dan berjalan di dalam kebenaran. Kami serahkan beberapa menit ke depan ini ke dalam tuntunan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan membacakan bagian Alkitab Roma 15 ayat 1 sampai 13. Nanti kita baca sendiri di rumah ya. Dan saya akan langsung mengajak kita untuk memikirkan catatan-catatan yang sudah saya buat dan saya hendak kemukakan sekarang ini. Adapun tema yang akan membingkai pemberitaan firman dari Roma 15 ayat 1 sampai 13 ini adalah terimalah satu akan yang lain untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi, terimalah satu akan yang lain untuk kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia yang diciptakan Tuhan itu diciptakan dengan berbagai perbedaan. Mulai dari perbedaan jenis kelamin, perbedaan fisik, perbedaan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, tradisi, ras, keyakinan, perbedaan ide, pendapat, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali perbedaan. Bahkan manusia kembar pun banyak perbedaannya. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia di satu sisi merupakan sebuah kekayaan, sehingga dengan adanya perbedaan itu manusia dapat saling melengkapi, saling membantu dan mewujudkan sebuah harmoni kehidupan. Lihatlah pelangi yang menjadi indah justru karena perbedaan warnanya. Tetapi di sisi lain perbedaan selalu mengandung potensi, yaitu potensi konflik, persoalan. Tatkala perbedaan itu disikapi dengan ketidaksediaan untuk saling menerima satu dengan yang lain.
Nah, ketika konflik terjadi, tindakan yang saling menghancurkan pun mengancam keberadaan hidup manusia. Lihatlah misalnya peristiwa yang terjadi di Jawa Barat baru-baru beberapa hari kemarin, di mana sekelompok orang beragama bukan Kristen menghentikan sekelompok orang yang beragama Kristen yang sedang berkegiatan ibadah. Dan orang-orang itu kemudian merusak properti yang digunakan dalam peribadahan mereka itu. Bagi orang-orang yang melakukan penghentian dan penghancuran itu, agama Kristen tidak boleh hidup berdampingan dengan agama mereka yang berbeda. Maka, sikap terbuka dan saling menerima di tengah konteks perbedaan itu merupakan sikap yang mutlak harus dimiliki oleh setiap manusia di planet bumi ini agar dapat mewujudkan kehidupan yang penuh keharmonisan dan keindahan. Masalah konflik karena perbedaan itulah juga yang terjadi di tengah persekutuan jemaat Kristen di Roma dulu, saudara-saudara. Kondisi itulah yang melatar belakangi sehingga Rasul Paulus menasihatkan supaya mereka, jemaat Roma ini, dapat saling menerima satu akan yang lain untuk kemuliaan Allah. Mari kita memikirkan nasihat Paulus yang menjadi tema khotbah ini. Saudara-saudara, perikop Roma 15 ayat 1-13 ini diawali dengan nasihat yang berkata begini, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi di jemaat Roma ada yang disebut Paulus sebagai yang kuat dan ada yang disebutnya sebagai yang tidak kuat alias yang lemah. Rupanya masalah terjadi dari adanya realitas perbedaan ini. Ada yang kuat, ada yang lemah. Tetapi apa yang Paulus maksudkan dengan yang kuat dan yang lemah di sini? Mari kita menjadikannya konkret. Sesungguhnya yang Paulus maksudkan dengan yang kuat di sini adalah kelompok orang Kristen yang memiliki iman untuk menerima kebebasan sehingga mereka tidak mau terikat pada tuntutan hukum Taurat, tidak mau terikat pada ketentuan-ketentuan perjanjian lama, seperti misalnya keharusan beribadah pada hari Sabat, tradisi perayaan bulan baru, aturan hukum tentang makanan, dan lain-lain. Yang Paulus maksudkan dengan yang kuat di sini ialah anggota-anggota jemaat Roma yang percaya bahwa mereka dibenarkan dan diselamatkan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang paham dan yakin bahwa hukum Taurat dan ketentuan di dalamnya tidak menjadi syarat yang wajib dilaksanakan demi mendapatkan pembenaran dan keselamatan. Mereka adalah orang-orang yang paham dan yakin bahwa ketika mereka sudah diselamatkan, mereka tidak harus melakukan sejumlah hal dalam Taurat Yahudi seperti sunat, perayaan-perayaan tradisi agama Yahudi, dan berpantang makan pada sejumlah jenis makanan tertentu. Mereka adalah orang-orang yang bebas dari tuntutan hukum Taurat. Merekalah yang dimaksud sebagai orang yang kuat. Dan sebagian besar dari orang-orang ini adalah orang-orang Kristen non-Yahudi atau orang-orang Kristen asal kafir yang sudah menjadi percaya kepada Yesus. Tentu ada juga sedikit dari orang-orang kuat ini, orang-orang Kristen asal Yahudi, tetapi terutama itu adalah sebagian besarnya orang-orang percaya yang non-Yahudi. Di pihak lain, saudara-saudara, yang Paulus maksudkan dengan yang lemah di sini adalah mereka yang masih terikat dengan hukum Taurat dan tradisi-tradisi Yahudi seperti yang disebutkan tadi. Mereka masih menjalankan tradisi Sabat, masih menjalankan perayaan-perayaan bulan baru,
masih mengharamkan sejumlah makanan, masih mempraktekkan sunat dan lain sebagainya. Mereka memahami bahwa manusia dibenarkan karena iman kepada Yesus, namun itu tidak cukup. Untuk dibenarkan dan beroleh keselamatan, bagi mereka masih harus menjalankan ketentuan-ketentuan Taurat dan tradisi Yahudi. Mereka tidak percaya bahwa mereka bebas untuk mengabaikan hal-hal itu. Jadi Paulus menyebut mereka lemah, dalam arti bahwa mereka lemah dalam iman untuk menerima kebebasan mereka. Untuk menerima bahwa dalam iman kepada Kristus, mereka tidak lagi berkewajiban dalam sejumlah hal yang dituntut Taurat dan tradisi Yahudi. Kelompok ini secara umum terdiri dari anggota-anggota jemaat asal Yahudi. Meskipun mungkin ada juga beberapa orang non-Yahudi yang dalam beberapa hal masih terikat pada tradisi kafir atau penyembahan berhala sebelum mereka menjadi percaya. Nah, saudara-saudara, konflik terjadi ketika anggota jemaat non-Yahudi yang memahami kebebasan mereka dalam Kristus, yang Paulus kategorikan sebagai yang kuat, mempraktekkan dan menyombongkan kebebasan mereka di hadapan orang-orang Yahudi yang Paulus kategorikan sebagai yang lemah. Dan orang-orang yang kuat ini menuduh orang-orang Kristen asal Yahudi yang Paulus katakan lemah sebagai orang-orang yang bodoh. Ya, misalnya mereka mempraktekkan makan daging babi di depan orang-orang Kristen asal Yahudi. Nah, ini tentu membuat orang-orang Kristen asal Yahudi menjadi marah. Sebaliknya, orang-orang Kristen asal Yahudi menuduh orang-orang Kristen yang non-Yahudi ini, yang disebut Paulus sebagai orang-orang yang kuat, sebagai orang-orang yang najis. Maka mereka pun tentu menjadi marah ketika disebut sebagai orang yang najis. Mereka bukan hanya saling menuduh dan mempersalahkan satu dengan yang lain, tetapi juga kemudian saling berkata kasar, alias saling mencaci satu dengan yang lain. Inilah konflik perbedaan yang terjadi di jemaat Roma. Maka saudara-saudara, Paulus menasihati seperti yang dicatat pada ayat 7, dan kita akan banyak berbicara tentang ayat 7 ini. Paulus berkata, "Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah." Saudara-saudara, dalam kehidupan berjemaat masa kini pun tak luput dari konflik-konflik karena perbedaan. Ada perbedaan pendapat yang sebenarnya bila disikapi dengan keterbukaan dan saling menerima bisa menjadi kekayaan, tapi justru hanya mendatangkan konflik ketika pendapat yang berbeda dianggap sebagai musuh yang harus ditolak. Ada perbedaan tradisi dan kebudayaan yang sesungguhnya merupakan kekayaan, tetapi menjadi potensi konflik ketika disikapi dengan penolakan dan sikap yang kasar. Oleh sebab itu, nasihat firman Tuhan untuk saling menerima satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah, adalah nasihat yang sangat penting untuk kita pikirkan dan terapkan dalam kehidupan berjemaat. Mari kita melihat dan membaca kembali sama-sama dengan ayat yang ketujuh itu. Ya, jadi ayat yang ketujuh itu kita lihat dan baca, di situ berkata begini. "Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah." Saudara-saudara, ada dua kehendak Allah yang terkandung dalam ayat 7 ini. Yang pertama, sebagai orang percaya kita harus hidup memuliakan Allah. Yang kedua, salah satu cara yang harus kita wujudkan dalam hidup ini supaya Allah dimuliakan oleh hidup kita, yaitu orang-orang percaya harus bersatu, harus memiliki kesatuan.
Dan untuk menjadi orang-orang percaya, persekutuan yang memiliki persatuan dan kesatuan, kita harus saling menerima satu dengan yang lain. Terimalah satu akan yang lain. Nah, saudara-saudara, kata terimalah di sini penting untuk kita pikirkan. Mari kita lihat. Kata terimalah di sini itu dari kata Yunani proslambaneste. Proslambaneste yang artinya menerima, menyambut atau mengakui dengan baik hati. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kata terimalah ini, mari kita melihat beberapa bagian lain dalam Perjanjian Baru yang memakai kata ini atau yang berkaitan dengan kata ini. Nah, di dalam Markus 8 ayat 32, hal ini dikatakan begini, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Dalam frase Petrus menarik Yesus ke samping, kata menarik ke samping di sini dipakai kata paresia yang memiliki akar kata atau makna yang sama dengan proslambaneste. Menarik ke samping di sini adalah menarik dan berkomunikasi secara pribadi. Itu poin dari kata menarik ke samping dalam Markus 8 ayat 32 ini. Lalu di Kisah Para Rasul 18, itu pembacaan kita belum lama ini. Di situ ada catatan tentang Apolos yang adalah seorang Yahudi yang pintar dari Alexandria, Mesir. Juga seorang yang menguasai kitab suci, fasih berbicara, dan pintar mengajar orang-orang. Dia datang ke Efesus dan memberitakan tentang jalan Tuhan di sana. Tetapi rupanya dia belum banyak memahami ajaran Kristus. Sehingga di Kisah Rasul pasal 18 ayat 26 itu dikatakan, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah, kata membawa di sini dalam bahasa Yunaninya ditulis proskaleo yang memiliki akar kata yang sama dengan proslambaneste. Dalam Roma 15 ayat 7 tadi, ya. Nah, jadi Priscilla dan Aquila membawa Apolos ke rumah mereka untuk komunikasi atau konsultasi atau edukasi pribadi tentang jalan Tuhan atau tentang Injil kepada Apolos. Maka poinnya di sini ialah membawa untuk menjalin komunikasi pribadi yang lebih dekat sebagai sesama orang percaya dan sesama pelayan pemberita Injil. Sampai di sini saudara-saudara, kata terimalah pada Roma 15 ayat 7 ini tepat untuk dipahami sebagai menarik seseorang yang lain untuk menjadi dekat dengan kita. Itu adalah istilah yang kaya dan luar biasa, yang juga berarti membuka hati dan memberikan akses kepada orang lain untuk memiliki hubungan persahabatan secara pribadi, secara akrab dengan kita. Karena itu ayat 7 ini dapat juga kita baca begini. Oleh karena itu, terimalah satu sama lain dalam hubungan persahabatan yang intim sebagai sesama orang percaya. Nah, bisa kita baca seperti itu. Dan mari kita perhatikan apa yang dikatakan Matius 10 ayat 40. Dalam Matius 10 ayat 40, Yesus berkata begini, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Saudara-saudara, implikasi dari membuka hati untuk menerima orang lain menjadi sahabat seiman sangatlah besar. Karena ternyata kalau kita menerima orang lain sebagai bagian dari hidup kita, persekutuan kita, berarti kita menerima siapa? Yaitu menerima Yesus.
Dan kalau kita menerima Yesus, berarti kita menerima siapa? Yaitu menerima Bapa yang mengutus Yesus. Jadi, terimalah rekan pemercaya lainnya di dalam Kristus. Meskipun dia berbeda dengan kita. Berbeda dalam pendapat, berbeda dalam gaya hidup, bahkan berbeda dalam tingkat kerohanian. Terimalah mereka dengan intim dalam kasih. Saudara-saudara, ada dua alasan yang dikemukakan dalam ayat 7. Mengapa kita harus saling menerima? Alasan yang pertama, yaitu karena Kristus telah menerima kita. Jadi, karena Kristus telah menerima kita, kita pun harus menerima orang lain. Dengan demikian, Kristus di sini menjadi pola, menjadi patron, menjadi model teladan kita. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya belajar Injilnya. Kita tidak hanya mempelajari firman-Nya, tetapi juga kita belajar tentang karakter dan perilakunya dan menjadikan dia sebagai model untuk karakter dan perilaku kita. Apa yang Paulus maksudkan dengan mengatakan karena Kristus telah menerima kita? Nah, saudara-saudara, mari kita melihat Lukas 15 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi, siapakah kita yang Tuhan Yesus mau terima? Yaitu orang berdosa, saudara. Paulus katakan, kita harus menerima orang lain yang meskipun berbeda dengan kita, yang meskipun kita tidak suka, kita harus terima. Kita harus menjalin hubungan persahabatan yang intim dengan mereka. Karena apa? Karena Kristus telah menerima kita yang berdosa. Seharusnya dia menolak kita, saudara-saudara, karena kita berdosa. Tapi dia terima kita. Dia terima kita menjadi warga kerajaannya. Dia terima kita menjadi pelayannya. Dia terima kita menjadi kawan sekerjanya. Dia terima kita untuk dikasihinya, dipeliharanya, diberkatinya. Dia terima kita dan tidak menolak kita padahal kita berdosa. Maka kita pun harus menerima orang lain sebagai bagian dari hidup kita orang percaya dan tidak akan pernah ada penolakan. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa meski kita berdosa, meski kita tak layak, tapi Kristus menerima kita. Maka kalau kita yang berdosa dan tak layak mau diterima Kristus, lalu kita menolak orang lain karena kita anggap tak layak, karena kita tak suka, karena kita marah, berarti kita sedang memposisikan diri di atas Kristus. Kita sedang memposisikan diri sebagai sosok yang lebih baik dari Kristus. Berarti kita menganggap kita lebih penting, kita lebih baik dari Kristus. Betapa celakanya kita bila demikian, saudara. Kristus saja, Tuhan yang sempurna, mau menerima kita yang berdosa. Masa kita yang berdosa menolak sesama kita yang berdosa? Maka karena Kristus telah menerima kita, kita pun harus menerima orang lain. Bahkan meskipun dia telah bersalah kepada kita. Sekarang saudara-saudara, mari kita memikirkan bagaimana Kristus menerima orang berdosa. Ada 3 cara. Yang pertama, Kristus menerima orang berdosa dengan senang hati. Bukan dengan hati yang enggan, tapi dengan senang hati. Lihatlah Lukas 15 tadi. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Dan Yesus biasa duduk makan bersama mereka. Artinya, dia menerima orang-orang berdosa dengan senang hati.
Berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang malah bersungut-sungut melihat Yesus menerima orang-orang berdosa dan duduk makan dengan mereka. Contoh lainnya juga adalah dalam perumpamaan domba yang hilang. 99 domba ditinggalkan oleh sang gembala untuk mencari satu domba yang hilang. Begitu ditemukan, domba itu ditaruhnya di atas pundak dengan gembira dan membawanya pulang. Kalau ada satu orang berdosa yang bertobat dan datang kepada Yesus, dia terima dengan senang hati. Bahkan seisi sorga bersuka cita karena keselamatan satu orang. Ini juga yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Menerima orang lain dengan senang hati, bukan dengan enggan, bukan dengan sungut-sungut. Cara yang kedua Yesus menerima orang berdosa, yaitu Tuhan Yesus menerima orang berdosa meskipun mereka berdosa. Tuhan Yesus tidak mengatakan, bersihkan dirimu dulu baru datang kepadaku. Tuhan Yesus tidak mengatakan, jadi baik dulu, kamu baru datang kepadaku. Tidak. Tuhan Yesus terima kita, terima saya dan saudara, meskipun kita berdosa. Nah, inilah saudara-saudara yang disebut sebagai keindahan kasih karunia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pernah berkata kepada murid-murid Yesus, mengapa Tuhan mau makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Apa jawab Yesus? Orang yang sehat tidak membutuhkan dokter, tetapi mereka yang sakit. Yesus juga berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Yesus datang untuk mereka yang berdosa, untuk menebus mereka. Yesus menerima orang berdosa meskipun mereka berdosa. Maka itu juga yang harus kita lakukan. Meskipun ada yang sedang hidup dalam dosa, dalam pelanggaran, terima mereka, rangkul mereka, bawa mereka kepada Kristus, supaya Kristus menebus mereka, menyucikan mereka, mengubahkan mereka, bukan menolak mereka. Ketiga, saudara-saudara, cara Tuhan Yesus menerima orang berdosa. Tuhan Yesus menerima orang berdosa tanpa memandang muka atau tanpa memandang bulu. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 berkata, lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak membedakan orang, tidak memandang muka, tidak memandang bulu. Roma 2 ayat 11 berkata, sebab Allah tidak memandang bulu. Allah tidak memandang muka. Mau orang Yahudi, mau orang bukan Yahudi, mau kaya atau miskin, mau pejabat atau rakyat jelata, Allah tidak memilih-milih. Semua yang mau datang kepadanya, dia terima. Maka kita juga harus begitu, saudara. Menerima orang tanpa memandang muka, tanpa memandang bulu. Nah, sekarang alasan kedua mengapa kita harus menerima orang lain. Yaitu karena ketika kita menerima orang lain, Allah dimuliakan, Allah disenangkan. Ketika kita menerima orang lain dalam hidup kita, itu mencerminkan kasih Kristus. Itu mencerminkan karakter Kristus. Maka Allah Bapa di sorga sangat senang, sangat dimuliakan kalau kita melakukan itu. Saudara-saudara, saya berdoa untuk jemaat kita, agar supaya senantiasa hidup dalam persatuan, persaudaraan yang rukun, yang saling menerima satu dengan yang lain dalam kasih Kristus. Sudah menjadi kenyataan di sejumlah jemaat, tidak jarang terjadi pertengkaran di antara orang Kristen. Terjadi perselisihan satu dengan yang lain.
Terjadi perseteruan di antara para pelayan. Ada bahkan yang saling mencaci dan mengutuk. Ada yang saling menyumpahi, bahkan sambil menyebut nama Tuhan. Ada orang-orang di dalam gereja yang suka berkelahi, yang saling menusuk dari belakang satu sama lain, yang saling melukai satu sama lain, daripada dengan tangan dan hati terbuka, saling menerima satu sama lain. Saya berdoa itu tidak terjadi pada kita, saudara-saudara. Tapi kalau ada, bertobat dan lakukan firman yang dikumandangkan hari ini. Terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terimalah satu akan yang lain. Hiduplah dalam persatuan, jalinlah keakraban sebagai sesama warga jemaat yang beriman kepada Kristus. Karena itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Itu sangat memuliakan Allah. Mari kita menjadikan Yesus sebagai model dalam kita menerima orang lain dalam hidup kita dan di tengah persekutuan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah konsep pemahaman firman Tuhan dari Roma 15 ayat 1 sampai 13 yang baru saja kami pikirkan ini. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayan Tuhan yang bertugas memberitakannya pada hari Minggu 6 Juli sampai Sabtu 12 Juli nanti. Kiranya ketika firman-Mu dikumandangkan, berkuasa atas kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Sehingga sebuah pola hidup seperti yang ditunjukkan, diteladankan oleh Kristus boleh menjadi model kehidupan kami. Yaitu akan saling menerima tanpa syarat satu dengan yang lain untuk hidup dalam kasih persaudaraan dan persatuan. Karena itu memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati gereja Masih Injili di Minahasa. Berkati badan pekerja Majelis Sinode Gemim. Berkati dari ketua sampai anggota-anggotanya. Berkati seluruh pemberitaan Injil yang dilakukan gereja Masih Injili di Minahasa, baik di tanah Minahasa maupun di luar tanah Minahasa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara untuk sesi kali ini. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.